Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Hanum Faza Isnanto dengan NIM A11 2020 12876 dan rekan saya James Victorio Admiralis dengan NIM A11 2020 13209 serta dua rekan kami yang lain tidak bisa mengikuti pertemuan kali ini karena tidak bisa dihubungi. Baik, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang Firebase. Next. Baik, jadi kami di sini akan menjelaskan tentang Firebase, sejarah Firebase, fungsi, kelebihan dan kekurangan, serta conclusion dari Firebase sendiri. Next. Baik, Firebase. Firebase merupakan platform pengembangan dari Google. Firebase ini juga yang digunakan untuk mempermudahkan para pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Selain itu, Firebase juga digunakan sebagai asisten dalam pembuatan mobile dan web aplikasi. Next. Nah, untuk sejarah sendiri dari Firebase ini ditemukan pada 2011 oleh James Tamplin dan Andre Lee dan diakuisisi oleh Google di tahun 2014 sebagai salah satu service terbaik untuk pengembangan aplikasi. Next. Nah, untuk fungsi dari Firebase sendiri, nah ini ada beberapa fungsi yaitu ada real-time database, ada file storage, authentication, dan hosting. Next. Nah, untuk real-time database sendiri ini perbedaannya dan antara normal database dengan Firebase yaitu required HTTP untuk memanggil sintak datanya, lalu memberikan data hanya diminta itu untuk normal database. Sedangkan Firebase-nya sendiri ini harus menghubungkan ke WebSocket dan datanya itu akan otomatis tersinkronisasi. Next. Oke, lalu selanjutnya ada penyimpanan file. Di sini directly store binary file dan Google Cold Storage. Jadi di sini Firebase menghubungkan melalui WebSocket. WebSocket hal ini lebih cepat yang dinamakan yang dimana WebSocket lebih cepat dalam pemanggilan data HTTP. Di next. Oke, sekarang bagian saya. Ini untuk authentication atau dalam Indonesianya adalah autentikasi. Nah, dalam Firebase sendiri, Firebase memiliki sistem autentikasi menggunakan email dan password. Selain itu, Firebase mempunyai support untuk Zero OAuth 2, yaitu versi autentikasi berbeda yang lebih maju untuk sosial media atau website seperti Google, Facebook, Twitter, dan GitHub. Selanjutnya, kegunaan dari Firebase sendiri yang paling penting adalah hosting. Firebase memiliki kegunaan easy to use hosting service for static file, serves using a global CDN or cloud data network yang menggunakan HTTP/2. Selain itu Firebase juga utilize Superstatic, di mana Superstatic adalah web server statik yang dapat dijalankan secara lokal. Nah, fungsi dari Superstatic ini sendiri bisa digunakan oleh developer untuk mengetes aplikasi mereka atau koneksi dari aplikasi mereka ke server tanpa
harus connect sendiri secara online karena Superstatic bisa dijalan secara lokal. Selanjutnya kita akan membandingkan manfaat dan kerugian menggunakan dari Firebase sendiri. Oke, manfaat dari Firebase yang pertama adalah simple karena Firebase bisa digunakan untuk orang yang baru tahu sendiri dengan apa itu Firebase. Dan selain itu Firebase memiliki serverless service karena Firebase secara developer sendiri kita tidak perlu menggunakan atau mengkonfigurasi server. Selain itu manfaat dari menggunakan Firebase adalah file storage usage-nya, di mana karena Firebase bisa memiliki fungsi untuk menyimpan static file, itu bisa digunakan oleh developer untuk mengembangkan dari fitur itu dalam aplikasi-aplikasi mereka. Selain itu, walaupun Firebase itu simple dalam penggunaannya, Firebase juga bisa dibilang aman atau secure karena Firebase diproteksi oleh authentication yang dimana sudah digunakan di berbagai major website atau sosial media seperti Facebook, Google, dan GitHub. Selain itu, Firebase juga memiliki quick access di mana developer bisa mengakses project mereka dari Firebase secara relatif cepat dan mengambil data yang mereka perlukan atau mengubah atau mengedit data yang mereka perlukan. Nah, walaupun Firebase memiliki kegunaan yang sangat baik, juga ada beberapa kerugian ketika menggunakan di Firebase, yaitu cloud dependency problem, di mana karena Firebase sendiri terlalu dependent atau tergantung dalam cloud-nya, maka Firebase tidak bisa berkomunikasi dengan cloud platform yang lain. Dan selain itu, Firebase juga fokus lebih ke sistem operasi Android, sehingga sistem operasi lainnya seperti iOS malah tidak bisa menggunakan fungsi-fungsi Firebase secara penuh. Dan sedangkan itu Android bisa menggunakan sistem operasi Firebase secara penuh. Selanjutnya ini adalah konklusi dalam presentasi kali ini. Konklusi dalam presentasi ini adalah Firebase memungkinkan developer untuk tidak mempersingkat waktu dalam membuat atau memprogram sebuah aplikasi. Selain itu, dengan menggunakan fitur-fitur dari Firebase seperti real-time database, file storage, authentication, dan hosting, diharapkan Firebase dapat meningkatkan interest dari orang-orang baru sehingga lebih banyak orang akan berminat dan tertarik untuk develop menggunakan Firebase dan membuat aplikasi-aplikasi mereka sendiri. Oke, itu saja dari presentasi kami kali ini dan ini adalah sources yang digunakan dalam presentasi ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan Mbak Anum, jika ada kata selanjutnya, silakan disampaikan. Untuk kata selanjutnya cukup. Oke, begitu saja presentasi kami kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, saya mau tanya Mbak Skar. Jadi Firebase itu menurut kamu apa? Baik, Pak. Menurut saya Firebase itu database yang non-SQL, Pak. Database yang non-SQL. Iya. Oke, terus kalau untuk penggunanya kira-kira bisa digunain buat apa aja?
Halo Mbak Sekar. Gimana, bisa jawab nggak? Yowes, yang lain boleh deh bantu. Pak, Silakan. kurang jelas. Ya, halo gimana? Yang lain boleh membantu, Mas Nanta atau Kevin atau siapa? Silakan. Maaf Pak, tadi untuk pertanyaannya boleh diulangi Pak? Ya, Firebase itu bisa kalian gunakan buat apa aja berarti? Kalau untuk Firebase itu di webnya tertulis itu untuk pembuatan aplikasi mobile, ada web juga dan ada untuk iOS Pak. Contoh untuk implementasinya, misalkan tadi kan ada beberapa fitur tuh. Nah, fitur-fitur itu tuh nanti kalian implementasikan di software kalian atau aplikasi kalian itu jadi seperti apa misalkan. Coba kasih contoh biar teman-teman tahu. Itu Pak, tadi yang fitur-fiturnya kan sudah ada satu, yaitu yang real-time database Pak. Untuk yang lainnya saya belum nyoba. Mungkin Mas Kevin bisa menjawab. Ya, memang yang akan kita pelajari real-time database, teman-teman. Jadi yang lain saya juga belum coba, teman-teman. Tapi saya belajar yang lain tuh fungsinya buat apa. Cuma kalau buat cara penggunaan saya juga belum pernah nyoba, teman-teman. Oke, ya. Jadi salah satu fitur yang kita bisa dengan mudah menggunakan itu memang real-time database. Jadi di real-time database itu karena memang database-nya itu terupdate dengan sangat cepat ya, alias real-time, itu manfaatnya bisa banyak banget. Contoh kayak kalau teman-teman pengen buat suatu game multiplayer, nah itu online ya terutama, nah itu kita bisa menggunakan salah satunya fitur dari Firebase ini yang namanya real-time database. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kayak misalkan kita setiap berapa milisecond itu kita mau menyimpan posisi dari karakter kita. Nah, itu kan berarti butuh database yang bisa diupdate dengan mudah. Nah, salah satunya kita bisa pakai real-time database ini. Oke, terima kasih. Coba kembali ke halaman slide yang menunjukkan kelebihan dari Firebase. Oke, saya mau tanya lagi. Ini kan tadi yang jelasin Mbak Sekar ya. Mbak Sekar, di situ kamu nulis cepat dan tidak banyak effort. Effort itu maksudnya seperti apa? Seperti usaha-usaha yang dilakukan, Pak. Soalnya kan di dalam Firebase kayak udah disiapin kayak dashboard konsulnya gitu loh Pak, secara otomatis. Oke, jadi karena dashboardnya itu sudah disiapkan, kalau kita mau melihat atau memonitor jadi lebih mudah sehingga usaha yang kita berikan juga lebih minimal gitu ya. Iya Pak. Oke, ya terima kasih. Terus kalau kembali ke halaman yang function, Mas. Function. Oke, kalian sendiri udah nyoba yang function ini belum? Belum, Pak. Kalau yang kalian ketahui tentang function ini apa? Apakah itu seperti satu baris kode, terus kemudian kita bisa masukkan ke situ, nanti kita tinggal panggil atau gimana? Ya, menurut kami kita bisa menjalankan back-end dari mobile tanpa manage servernya, Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya buat teman-teman audiens dong, ada yang sudah pernah pakai function belum di sini, di Firebase?
Kalau ada boleh resen ya. Gak ono iki. Berarti memang belum pada nyoba semuanya ya. Jadi kalau saya sendiri beberapa fitur itu sudah saya coba ya untuk membuat suatu project. Jadi kita membuatkan aplikasi gitu. Ada beberapa fitur yang kita pakai itu seperti hosting, kemudian ada function, kemudian kalau real time database yaitu pasti storage sama analitik. Jadi biasanya kalau kita mau bikin aplikasi, fitur-fitur fundamental yang biasa kita pakai itu ya seperti itu tadi gitu. Apalagi analitik ya, analitik itu sangat penting. Jadi kita bisa mengetahui profil dari atau karakter dari user kita itu seperti apa. Oke, terima kasih.